idza laqaitumuhum fadribu. Tapi kalau kalian bertemu dengan musuh, kalian bertemu dengan mereka, mereka mengajak untuk perang, fadribu. Perang mereka, hantam mereka, bunuh mereka, kejar mereka. Jangan mundur. Kalau Anda mengatakan, menyampaikan hadis seperti ini, Anda katakan radikal. Anda adalah orang yang buta dan tuli daripada kebenaran dan hak. Kenapa? Anda tahu kalau misalkan Anda bisa melihat sama beliau, intinya ini hanya kurang sekitar 360 juta. Saya langsung gerak cepat. 360 juta itu dibagi menjadi 500 ribuan, itu hanya butuh 700 orang. Ayo, siapa yang mau ambil bagian ini? 700 orang ini. Bismillah, saya ngawali. Hari ini saya ngambil 5 juta. Takbir. Saya ambil 5 juta, berarti kalau nggak salah 10 kapling saya, 10 meter lah, kurang lebihnya begitu. Ayo teman ya, saudaraku, singkatnya begini. Saya butuh 700 orang, satu orangnya 500 ribu. Insya Allah 500 ribu itulah nanti harta yang akan menerangi dirimu di alam barzah. Insya Allah begitu ya, amin amin ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Batik Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan request atau permintaan dari sahabat-sahabat subscriber dan sahabat jamaah kaum muslimin dimanapun Anda berada, tentang adanya penyerangan terhadap musola, salah satu musola di Minahasa. Sudah. Oi, sudah. Ulur. Dimana ini adalah satu kejadian yang tidak sekali dua kali. Beberapa waktu lalu kita lihat dengan mata kepala kita sendiri bagaimana di Tolikara, masjid yang dibakar, kemudian pelakunya tidak diapa-apakan, hanya diundang ke istana, dijamu dan dikasih makan, dan seterusnya. Banyak hal yang mungkin ini adalah satu pelajaran penting bagi umat Islam untuk berpikir kembali. Apakah kurang toleran umat Islam? Apakah masih kurang santun? Apakah kurang beradab? Apakah kurang dengan akhlaknya umat Islam mendiamkan itu semuanya? Tapi sekarang untuk menanggapi hal ini, saya tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu terlalu detail ya. Cukup hanya satu hal yang kita minta untuk persoalan ini
dan menjaga kondusivitas yang ada di negeri tercinta kita ini, maka umat Islam harus meminta dan menunggu sesegera mungkin aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya dan menindak tegas secara adil dan seadil-adilnya para pelaku penyerangan musola yang terjadi di Minahasa tersebut. Kita tidak ingin pelaku mereka diundang lagi ke istana, dikasih makan lagi. Tidak, itu bukan keadilan. Itu adalah kebodohan. Maka saya sampaikan, kita minta kepada aparatur pemerintah, penegak keadilan untuk menindak tegas. Segera ditangkap itu para pelaku-pelaku, karena ini mengandung satu unsur memecah belah bangsa. Dan ini bagi kami umat Islam adalah mencederai dan menginjak-injak harkat dan martabat Islam, agama yang kami muliakan ini. Maka sekali lagi kita minta dan kita kasih kesempatan aparatur pemerintah, penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya, menghadirkan keadilan seadil-adilnya di tengah masyarakat mayoritas Islam di Indonesia ini. Baik, ini yang perlu kita tekankan. Lalu bagaimana pertanyaan, misalkan ini tidak dilakukan keadilan, kita hanya ingin menyampaikan satu pesan dari hadis Nabi Rasulullah SAW dari Abdullah bin Ubay, bahwa anna Rasulullah SAW fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-adu dan intadhara hatta malat asy-syams. Jadi suatu ketika baginda Rasulullah SAW bersama manusia, bersama umat, beliau menunggu kedatangan musuh sampai akhirnya tergelincir matahari, sampai panas terik matahari, dirasakan lama menunggu sekali. Lalu di tengah-tengah itu beliau khama finnas, berdiri, berpidato dan berceramah dan menyampaikan satu pesannya kepada manusia. Ya ayuhan nas, kata Nabi, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berharap-harap, terlalu berharap lebih, ingin bertemu dengan musuh. Jangan kalian berharap-harap, sangat berharap untuk bertemu dengan lawan. Jangan. Akan tapi wa idza laqaitumuhum fadribu. Tapi kalau kalian bertemu dengan musuh, kalian bertemu dengan mereka mengajak untuk perang, fadribu, perangi mereka, hantam mereka, bunuh mereka, kejar mereka. Jangan mundur. Kenapa? Wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf, kata Nabi. Ketahuilah bahwa surga itu ada di bawah kilatan pedang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Ya Allah, ini adalah satu peringatan penting bagi siapapun yang ingin mencoba-coba menginjak-injak harkat martabat Islam. Umat Islam tidak takut mati, dan umat Islam tidak cinta terhadap peperangan. Di dalam Islam, al-harb itu adalah peperangan. Al-harbu syarrun la budda minhu. Itu jelek, itu tidak baik peperangan itu. Akan tetapi wala yuqaddimul islamu 'alaiha. Islam tidak mendahulukan itu di dalam mencari solusi, tidak. Kita menyampaikan dengan baik-baik, kita minta kepada aparat untuk menuntaskan persoalan ini, menghadirkan keadilan yang akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam dalam persoalan ini. Dan kita minta, kita tunggu, kita kasih waktu mereka untuk bekerja sebaik-baiknya. Tapi kalau misalkan tidak dihadirkan, tidak diatensi dengan baik, maka jangan salahkan. Kalau kejadian-kejadian peperangan seperti di Ambon, seperti di Poso, dan seperti tempat-tempat lainnya, jangan salahkan kalau itu terjadi lagi. Karena kita sudah cukup memberikan mereka waktu, kita cukup memberikan kesabaran, kita sudah cukup memberikan mereka apa istilahnya ya, kan kalau misalkan anak kecil dia ngambek atau gimana, kita hapusi. Ini sudah kita berikan kepada mereka semuanya. Dan bukan saatnya kita diam, bukan saatnya kita berdiam diri, berpangku tangan, supaya kita tidak dikira sebagai umat Islam yang dungu, sebagaimana keledai yang dungu. Itu yang kami sampaikan, itu dicatat baik-baik dan diingat baik-baik, bahwa kita adalah Islam rahmatan lil alamin. Bukan berarti kita diam kalau agama kita dikucilkan, agama kita diganggu-gugat, agama kita dikacaukan, agama kita dihina-hinakan semacam ini.
Islam rahmatan lil alamin bukan berarti kita harus seperti keledai yang dungu. Itu saja. Dan sekali lagi kita sampaikan bahwa menyampaikan semacam ini, jangan sekali-kali Anda katakan radikal. Kalau Anda mengatakan menyampaikan hadis seperti ini, Anda katakan radikal. Anda adalah orang yang buta dan tuli daripada kebenaran dan hak. Kenapa? Anda tahu kalau misalkan Anda bisa melihat yang menyebabkan peperangan itu siapa yang pertama kali memulai. Anda kalau bisa melihat, kalau Anda tidak buta, Anda tidak budek, Anda tidak tuli, mohon maaf, kami harus sampaikan kata-kata kasar ini kepada siapapun yang berusaha secara kasar menodai agama kami. Ini yang perlu kami sampaikan dan perlu dicatat baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini parfum Anda bisa melihat keasliannya, ditutupnya ini ada Al-Yamani. Nah, ini adalah parfum sehari-hari yang biasanya kami pakai untuk bepergian, kemudian untuk silaturahim, dan aromanya tidak mudah hilang. Anda bisa dapatkan di link berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang belum subscribe channel Benteng Akidah ini, kami harap subscribe dulu sejak sekarang, sebarkan seluas-luasnya, komentari dan beri masukan kami. Insya Allah kita akan bersama-sama membangun dakwah ini dan menyebarkan kebaikan kepada umat. Keinginan kami hanyalah semata-mata ingin mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tersebarnya dakwah ini, dengan tersampaikannya risalah ini kepada umat seluas-luasnya. Demikian, jangan lupa sekali lagi subscribe.